Shalom, kita bertemu kembali melalui Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Jumat 15 September 2023. Untuk itu kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Roma pasal 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Dalam bahasa Batak, alai naing ma Yahudi ibana di bagasan rohana, parsunatonipe naing ma di bagasan roha hinorhoni toddi, unang hatani patik, akasi songonima dapotan puji-pujian siat debata, datung siat jolma. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia pendidikan memiliki sebuah filosofi yang mengatakan lebih baik satu perbuatan yang baik menjadi contoh dan teladan dibanding dengan 1000 kata-kata nasihat. Hal ini pernah saya alami ketika saya masih murid SMP di kampung halaman. Kepala sekolah kami dalam setiap upacara selalu menasihati kami agar jangan membuang sampah sembarangan, tetapi membuangnya di tempat sampah. Namun kenyataan masih banyak sampah yang bertaburan di mana-mana. Tentu Bapak Kepala Sekolah kami nampaknya kecewa dengan perilaku ini. Sehingga beliau pada saat jam istirahat akan selalu berjalan keliling pekarangan sekolah. Jika beliau melihat sampah kertas, bungkus permen, daun-daun, akan memengutnya dan memasukkan di tong sampah yang telah disediakan sekolah. Tanpa diperintah, kami para murid secara spontan jadi ikut memungut sampah dan membuangnya di tong sampah. Beliau tidak marah dan tidak mengatakan sesuatu apapun kepada kami. Namun kami merasa malu karena sampah itu kami yang membuangnya sembarangan. Beliau dapat menjadi contoh bagi kami dan sadar akan kebersihan tanpa sanksi atau hukuman, tetapi kesadaran yang datang dari hati yang terdalam. Paulus juga mengingatkan jemaat Roma agar keimanan dapat diwujudkan dengan perbuatan yang datang dari hati yang terdalam. Beriman atau beragama bukan sekedar atribut atau status, tetapi beriman harus membaharui diri. Tidak hanya melakukan syariat atau hukum-hukum agama, tetapi dari diri orang percaya terpancar nilai-nilai kebenaran dan tidak hanya sebagai kebanggaan semata. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang percaya tidak hanya ditunjukkan dengan atribut keagamaan atau yang hanya bersifat lahiriah saja. Akan tetapi hidup orang percaya pada dasarnya tidak bercacat dan tidak bercela, akan tetapi memiliki integritas. Setiap manusia tidak lepas dari integritas. Integritas adalah hal yang sangat melekat dalam hidup setiap manusia. Integritas dibutuhkan ketika kita berinteraksi dengan keluarga, rekan kerja, bahkan dengan orang yang tidak kita kenal. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran.
Integritas itu juga adalah wujud keutuhan prinsip moral dan etika dalam kehidupan. Dalam hal ini, banyak orang Kristen yang hidup seperti orang-orang Kristen di Roma yang diingatkan Paulus. Mereka mengaku Kristen tetapi hidupnya jauh dari teladan yang Kristus berikan. Akibatnya, banyak orang yang belum percaya menghina nama Tuhan dan tidak mau percaya kepada Tuhan. Mereka melihat hidup orang percaya yang tidak baik. Kita yang sudah mengenal Tuhan seharusnya menjadi teladan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jangan sampai melalui hidup kekristenan kita, nama Tuhan dipermalukan. Sebaliknya, mari kita mempermuliakan nama Tuhan dengan hidup seturut firman-Nya. Nyatakanlah kasih dan kebenaran Kristus dengan benar, sehingga kita dapat dipakai Tuhan untuk menuntun mereka yang belum percaya datang kepadanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah dalam Yesus Kristus yang adalah teladan bagi hidup kami, kuatkan dan mampukan kami menjadi teladan bagi orang lain karena iman kami kepadamu, agar namamu selalu dimuliakan. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.